Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah batang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Selamat pagi adik-adik teruna GPIB Bukit Sion dari sektor 1 sampai 11. Apa kabarnya? Tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita masih diberi waktu oleh Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan namanya. Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik yang kekasih, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan beryel-yel teruna, ya. Yang semangat ya adik-adik. Apa kabar adik-adik PT? Rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Adik-adik yang kekasih, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita menyanyi bersama-sama Mars PT. Yang semangat ya. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB. Tergerak tumbuh hidup Kristus dengan rasa iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa yang suka dan duka. Hormat patuh pada yang muda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Sok-sok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Adik-adik yang kekasih, kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Ku Diberikan Kidung Baru. Diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku, irama-Mu paling mulia, hidup kasih yang penuh. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik yang kekasih, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah menolong kami, memberkati kami. Engkau yang sudah memberikan waktu kepada kami, sehingga kami masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu di pagi yang indah ini. Bapa di surga, biarlah Tuhan memimpin ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Karuniakan kepada kami Roh-Mu yang kudus, agar supaya kami dapat mengerti
maksud Tuhan di dalam kehidupan kami lewat ibadah pada minggu pagi ini. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik disilakan duduk. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Diaken Ibu Andriani Prawoto, kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 61. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu. Bapa kami yang bertahta di dalam surga mulia, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana Tuhan sudah kumpulkan kami dalam ibadah persekutuan teruna hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Meskipun dilaksanakan secara live streaming, kami berada di rumah masing-masing. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan berkenan membimbing kami melalui penyertaan Roh Kudus bagi kami semua. Ajarlah kami untuk senantiasa mempunyai kesukaan akan mempelajari firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman Tuhan lebih indah dari emas dan permata. Firman Tuhan lebih manis dari madu tetesan. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kebenaran Tuhan yang membuat kami hidup benar dan seturut kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Amin. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Adik-adik disilahkan berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian tertulis. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai.
dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi. Janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang diberi kesempatan Tuhan untuk membaca, merenungkan, dan memberlakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, disilahkan duduk kembali. Selamat pagi adik-adik teruna. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi dalam ibadah persekutuan teruna pada hari ini. Harapan kakak di sini semua sehat-sehat dan tetap sukacita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tenang sejenak ya. Kita harus percaya ada Tuhan Yesus di sebelah kanan adik-adik di rumah saat ini. Jadi adik-adik duduk yang manis dan sopan ya. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adik-adik tentunya masih ingat ya, ada sejarah yang dituliskan oleh Nabi Musa dalam Alkitab tentang Nabi Musa yang diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Firman Tuhan yang sudah kita baca di ayat pertama tertulis bahwa Tuhan memilih Gunung Sinai sebagai tempat pertemuannya dengan Nabi Musa. Mengapa Tuhan memilih Gunung Sinai, adik-adik? Karena Gunung Sinai adalah tempat yang kudus bagi Tuhan. Nanti adik-adik bisa membacanya di kitab Keluaran pasal 19 ayatnya yang ke-23. Di sana dikatakan bahwa Gunung Sinai ditetapkan oleh Tuhan sebagai tempat yang kudus. Mengapa harus tempat yang kudus? Karena Tuhan itu adalah pribadi yang kudus. Kudus artinya tidak berdosa. Bukan seperti kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Sebagai contoh, kita sebagai manusia berdosa, kakak bertanya ya, adik-adik lebih suka ke mall atau ke gereja? Yo, pasti adik-adik akan menjawab ke mall kan? Karena di mall banyak sekali permainan yang menyenangkan dan mengasihkan. Tetapi kalau ke gereja, nanti dulu, karena harus bangun pagi-pagi, jadinya malas kan? Tetapi pada hari ini kakak mengingatkan, meskipun sekarang tidak diperbolehkan ke gedung gereja karena pandemi, adik-adik harus tetap semangat ya. Bangun pagi dan membersihkan tempat tidur, lalu mandi dan pakai baju yang rapi. Jam 9 sudah siap membuka YouTube. Kita bersama-sama beribadah mendengarkan firman Tuhan. Itulah tandanya adik-adik mencintai Tuhan, karena kita tahu
bahwa Tuhan begitu mencintai kita. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun sekarang kita tidak boleh beribadah di gereja, adik-adik harus tetap beribadah di rumah secara live streaming ya. Dan harus diingat juga loh, Tuhan itu sangat berkuasa. Dia pasti melihat jika adik-adik tidak beribadah. Nah, sekarang adik-adik harus periksa diri masing-masing. Apakah adik-adik sungguh-sungguh mencintai Tuhan yang adalah kudus itu? Kita harus menjawab dengan jujur bahwasanya ya, saya anak-anak Tuhan. Harus mencintai Tuhan karena Tuhan sudah mencintai kita terlebih dahulu. Nah, sekarang kakak mau bertanya lagi nih. Pernah nggak terlintas di pikiran adik-adik, di mana ya kira-kira adik-adik itu berdiri, berjalan, dan berlari? Ya, benar. Benar sekali. Pasti jawabannya di atas tanah. Yuk kita coba bayangkan, gimana ya jika tidak ada tanah? Di mana rumah kita akan dibangun dan di mana kita akan tinggal? Di mana kita bisa menanam tumbuh-tumbuhan? Tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa tanah. Bahkan kita akan mati. Tapi Tuhan itu sangat sayang sama kita dan pasti tidak ingin kita mati. Makanya saat hari penciptaan Tuhan memisahkan daratan dari lautan, yang akhirnya kita sebut sebagai tanah. Pada renungan kita pada hari ini Tuhan menyatakan bahwa tanah itu milik Tuhan, karena Dialah satu-satunya yang mampu menciptakan tanah. Sedangkan kita manusia tidak bisa apa-apa. Bahkan kita diciptakan Tuhan juga dari tanah. Kemudian tanah yang Tuhan ciptakan diberikan kepada kita manusia sebagai hadiah. Nah, adik-adik, gimana ya kita coba rasakan? Kalau adik-adik dapat hadiah, pasti sangat senang sekali kan? Dan pasti hadiah itu akan disayang, dijaga, supaya tidak rusak. Tuhan juga demikian adik-adik. Tuhan mau tanah yang dihadiahkan kepada kita dijaga, dipelihara, dan tidak dirusak. Jangan lupa juga ya, biasanya kalau dapat hadiah, bilang apa? Pasti kita bilang terima kasih, bukan? Begitu juga kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih bukan hanya diucapkan adik-adik, tetapi juga harus dibuktikan dalam tindakan dengan cara memelihara dan tidak merusak tanah. Salah satu contoh misalnya, Bapak petani yang akan menanam padi, pasti tanah dicangkul terlebih dahulu sampai tanah siap untuk ditanami. Kemudian ditaburi benih padi terbaik, dibersihkan dari tumbuh-tumbuhan lain yang mengganggu, diberi air sawahnya, dan akhirnya menghasilkan padi yang terbaik dan hasilnya berlipat ganda. Padinya dipanen jadi beras, beras dimasak jadi nasi, dan dimakan oleh semua manusia. Demikian juga jika tanah ditanami sayur-sayuran, buah-buahan, dipelihara, disiram, dipupuk, pasti akan menghasilkan panen yang berlimpah. Agar tanah bisa membawa manfaat bagi banyak orang, kita sebagai manusia harus mengelola tanah dengan baik. Firman Tuhan hari ini juga menegaskan kepada adik-adik dan kakak bahwa kita harus menghormati Tuhan dengan cara menyayangi lingkungan hidup di sekitar kita, teristimewa tanah.
Jika kita merusak lingkungan hidup, maka akan terjadi banyak bencana. Misalnya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lain-lain. Sekarang apa yang harus dilakukan adik-adik sebagai bukti cinta kepada alam? Yang paling sederhana adalah tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi penggunaan barang-barang dari plastik. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga diajarkan untuk tidak mengeksploitasi alam dengan mengistirahatkan tanah di tahun ke-7 atau tahun Sabat, dengan tujuan supaya kesuburan tanah dapat terjaga sehingga fungsi tanah sebagai sumber kehidupan manusia tetap dalam kondisi baik. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, kalau saat belajar atau mainan terus-menerus seharian tanpa istirahat, pasti capek kan? Adik-adik perlu tidur dan istirahat dulu. Sama halnya dengan tanah, harus ada masa perhentian penuh untuk tidak ditanami. Nah, sekarang ada nasihat terpenting dalam renungan kita hari ini, yaitu tanah itu sama dengan hati kita. Jadi, kalau tadi tanah dikatakan sebagai milik Tuhan, maka hati kita juga milik Tuhan. Sebagai milik Tuhan, maka kita harus benar-benar menjaga hati kita tetap kudus. Karena Tuhan itu kudus. Supaya hati kita tetap menjadi tanah yang subur, maka hati kita juga harus dapat dipelihara dan diusahakan untuk menghasilkan buah. Maksudnya, kita harus aktif merespon benih yang ditabur dalam hati kita, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan dapat tumbuh dan berbuah lebat menjadi berkat bagi sesama dalam keseharian adik-adik. Jadi kesimpulannya, adik-adik harus rajin membaca Alkitab setiap hari supaya tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup adik-adik. Setelah tahu apa yang Tuhan mau, maka adik-adik harus melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya adik-adik akan memiliki hati yang baik dan pribadi yang berbuah, yang memberi dampak baik untuk sekitarnya. Contohnya, adik-adik akan menjadi anak yang rajin membantu orang tua, menghormati orang tua, rajin belajar, dan rajin berdoa. Nah, kalau rajin membantu orang tua dan menghormati orang tua, maka orang tua pasti akan sangat bersyukur. Dan adik-adik akan disayang dan diperhatikan, bahkan sering diberi hadiah. Kalau rajin belajar, pasti akan naik kelas dan ranking di kelas. Bisa dapat beasiswa yang juga akhirnya bisa bantu orang tua. Kalau rajin berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tentu akan lebih dekat dengan Tuhan. Saat kita dekat, maka hati adik-adik akan terus diingatkan untuk berbuat yang baik dan menjauhkan yang jahat, serta terus diberkati, karena Tuhan Yesus adalah sumber berkat. Yang terakhir, firman Tuhan pada hari ini, Tuhan mengajarkan kita untuk tidak khawatir dan selalu mengandalkan Tuhan. Terbukti diceritakan tadi bahwa bangsa Israel saat masa tanah diistirahatkan tanpa menabur dan menuai selama setahun, bangsa Israel tetap dicukupkan dan dipelihara Tuhan dengan panenan 3 kali lipat di tahun ke-6.
yang hasilnya cukup dimakan sampai dengan tahun ke-9. Nanti bisa dibaca di Imamat pasal 25 ayat 19 sampai dengan ayat 22. Itulah salah satu bukti Tuhan mencintai umat manusia dan semua ciptaannya. Jika tanah disayang oleh Tuhan, terlebih kita manusia ciptaannya yang paling sempurna, diberi akal budi, maka kita patut mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berkat Tuhan begitu melimpah bagi adik-adik dan kakak. Kita diberi udara dengan gratis. Kita bisa lihat di masa pandemi sekarang ya adik-adik, penderita COVID yang sesak napas, mereka harus membeli oksigen. Bahkan saat sekarang mencari tabung oksigen menjadi hal yang sulit karena sedang banyak yang membutuhkan. Tuhan memberi kesehatan, rezeki secukupnya. Terlebih Dia telah menebus dosa kita dengan darah Tuhan Yesus yang sangat mahal. Sebenarnya kita semua tidak layak menerima semua itu. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang terlalu besar, maka semuanya itu dianugerahkan kepada kita. Tuhan dalam renungan hari ini juga mengajarkan kita untuk membagi berkat. Berkat Tuhan bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi juga untuk sesama. Dan kita harus terus bergantung hanya kepada Tuhan. Meskipun bangsa Israel tidak menanam di tahun Sabat, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tetap memelihara mereka sehingga mereka tidak kekurangan sesuatu pun. Meskipun pada saat ini pandemi, Tuhan dengan kasih-Nya tetap setia memberikan rezeki kepada kita, anak-anak Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan sudah memberikan semangat baru bagi kita semua. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, penuh kuasa dan dahsyat, yang selalu memelihara kehidupan kita di tengah-tengah masa yang sulit. Dan Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang sanggup menyelamatkan kita dari pandemi COVID-19 yang mengancam kehidupan manusia sebagai ciptaannya. Demikian firman Tuhan, terpujilah dan dimuliakanlah Tuhan kita Yesus Kristus, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Adik-adik, tunduk kepala, kita menghadap Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami senantiasa memperoleh kekuatan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami senantiasa diberi pertolongan. Dan pada saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersama dengan adik-adik teruna pada saat ini bersimpuh di bawah kaki salib-Mu. Tuhan,
Engkau melihat betapa adik-adik begitu mencintai Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, berikanlah berkat-Mu atas kehidupan adik-adik kami teruna, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan Tuhan senantiasa berbicara lewat firman Tuhan yang diberitakan. Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh mendapat tempat di hati kami anak-anak-Mu, dan kami boleh memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami sebagai anak taruna mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami untuk mendoakan kedua orang tua kami. Tuhan, kami mengetahui betapa sulitnya kedua orang tua kami untuk memenuhi kebutuhan kami sebagai anak-anak-Nya. Namun Tuhan, di dalam kuasa kasih Kristus yang menerangi kehidupan kami melalui berkat-berkat-Mu, sungguh nyata dan sungguh kami rasakan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami, memberikan rezeki yang secukupnya, sehingga Tuhan, meskipun di masa-masa pandemi ini semua serba dibatasi, namun berkat Tuhan sungguh kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mendoakan gembala kami ya Tuhan, yaitu Ibu Pendeta dan seluruh presbiter yang ada, juga pengurus yang Engkau percayakan untuk melayani Engkau, komisi-komisi yang ada, panitia-panitia dan multimedia, song leader, organis, pengurus PT yang terlibat pada ibadah saat ini. Tuhan Yesus, kami memohon belas kasih Tuhan. Kami memohon kesehatan ya Tuhan, agar pelayanan ini dapat berlangsung meskipun di tengah-tengah keterbatasan kami pada saat ini. Tuhan adalah penolong kami. Tuhan pasti akan menyertai kami dan menjaga kami, serta memelihara kehidupan kami semua sebagai pelayan-pelayan-Mu. Tuhan, ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami. Jadilah Tuhan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa kami tidak sempurna Tuhan. Biarlah doa kami akan kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang kekasih, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, kepada adik-adik yang ada di sektor 1 sampai 11. Persembahannya
kita taruh di dalam amplop, kita kasih nama, baru sektornya sektor berapa, dan bisa dititip ke gereja atau nanti sekalian kakak-kakak layan akan menjemputnya ke rumah adik-adik sektor yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Adik-adik yang kekasih, kita mendoakan persembahan kita pada pagi hari ini. Saya undang kita berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah, yang boleh menguatkan iman percaya kami kepadamu. Biarlah firman yang kami dengar itu Tuhan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari pas hari. Bapa di surga, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, kami telah memberikan persembahan syukur kepadamu. Mari Engkau memberkati persembahan yang kami berikan ini Tuhan, agar supaya persembahan ini dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik disilakan duduk. Halo adik-adik, bersama kakak layan Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Selamat pagi, apa kabar? Sehat semua ya? Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan penyertaan-Nya, sehingga pada hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 25 Juli 2021 dan dilaksanakan secara daring dan online. Kanela mewakili pengurus PT menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman di dalam ibadah kita pada hari ini, yaitu Diaken Ibu Adriani Prawoto yang sudah boleh menjadi saluran berkat sehingga adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan dan juga boleh memperlakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan adik-adik sebagai teruna-teruna Kristen. Dan juga kepada Ibu Adriani Prawoto, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu di dalam kehidupan bersama keluarga dan juga di dalam pelayanan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Liturgos Kak Meti. Kiranya Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati Kak Meti di dalam kehidupan Kak Meti bersama keluarga dan juga di dalam pelayanan Kak Meti di Persekutuan Teruna. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada tim multimedia yang telah membantu dalam proses perekaman IHMPT hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan di multimedia. Adik-adik PT jangan lupa untuk mengisi link IHMPT sebagai bentuk kehadiran kita di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di setiap minggunya ya, dan tentunya adik-adik juga harus tetap mengikuti IHMPT. Adik-adik, karena kita masih menghadapi pandemi COVID-19, marilah kita selalu taat dengan himbauan pemerintah untuk selalu prokes, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi aktivitas yang sekiranya tidak penting di luar rumah. Demikianlah yang boleh Kanela sampaikan di dalam Warta Pelkat PT pada hari ini. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah. Diundang adik-adik berdiri dan kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 337 baitnya yang pertama. Kita tidak bersyukur karena air, daya dan suhu
Yesus sembuh berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik teruna sekalian. Adik-adik yang kekasih, ibadah kita pada hari ini, Minggu 25 Juli 2021, telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.